Tanggal 21 Januari 1960 menjadi hari istimewa bagi warga kota Samarinda, di mana hari tersebut merupakan hari jadi kota Samarinda yang selalu diperingati setiap tahunnya. Kota Samarinda yang berusia 353 tahun telah memiliki berjuta kenangan indah yang tersimpan di dalam benak warganya. Termasuk juga pemerintah kota Samarinda yang berusia 61 tahun terus bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan kota Samarinda. Samarinda saat ini telah bertumbuh pesat sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan. Hal ini tak lepas dari buah jerih payah dari pemimpin-pemimpin di kota Samarinda. Kapten Sujono Aje merupakan wali kota Samarinda pertama dengan periode kepemimpinan tahun 1960 sampai dengan 1961. Di masa kepemimpinannya, Bapak Wali Kota Sujono menetapkan lambang daerah Kota Praja Samarinda yang pertama dan mempunyai moto Tata Nirbaya Ananta Boga yang memiliki arti tertib dan teratur, tidak ada bahaya, dan tidak ada kurang sandang pangan. Letkol Ngudio BCHK merupakan wali kota Samarinda kedua, periode kepemimpinan tahun 1961 sampai dengan 1967. Menjabat selama kurang lebih 6 tahun, masa pemerintahan beliau terjadi perubahan sistem pemerintahan. Selama 5 tahun, Bapak Wali Kota Ngudio merangkap sebagai Ketua DPRD, yang kemudian dilakukan peralihan fungsi legislatif tidak lagi dilaksanakan secara bersama dengan fungsi eksekutif. Selain itu, pergantian sebutan Kota Praja Samarinda menjadi Kota Madya Samarinda terjadi pada masa kepemimpinan Bapak Wali Kota Ngudio. HM Kadriuning merupakan wali kota Samarinda ketiga dengan periode kepemimpinan tahun 1967 sampai dengan 1980. Di masa pemerintahan Bapak Wali Kota Kadriuning banyak perubahan terjadi, yaitu luas wilayah Kota Madya Samarinda semula 169 km persegi dengan 3 kecamatan menjadi 2.727 km persegi dengan 7 kecamatan dan 49 kampung. Gebrakan peletakan dasar-dasar pembangunan jalan tembus dalam kota seperti badan jalan menuju Sempaja, Juanda, dan Lempake yang saat itu masih hutan. Memindahkan pedagang pasar Segiri ke pasar Pagi karena saat itu pasar Segiri masih dikelilingi hutan. Pemindahan penduduk dari kawasan Selili ke kawasan Supida 1, 2, dan 3. Pembangunan kantor pemerintah Kota Madya Samarinda atau Balai Kota di kawasan X Kompleks Pemakaman Tionghoa dengan arsitek terkenal Indonesia, Insinyur Harjono Sigit. Pembangunan gedung olahraga Segiri termasuk stadion sepak bola. Atas kerja keras membangun Samarinda, Bapak Wali Kota Kadriuning mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden pada tahun 1974. Dr. Andes Anang Hasim merupakan wali kota Samarinda keempat, periode kepemimpinan tahun 1980 sampai dengan 1985. Bapak Wali Kota Anang Hasim melakukan penataan kota melalui program perbaikan kampung atau Kampung Improvement Program, terutama di 10 kelurahan yang padat penduduknya. Pembangunan sekolah dasar, puskesmas, dan rumah peribadatan banyak dilakukan, termasuk penyediaan fasilitas layanan air bersih dan listrik yang semakin diperluas jangkauannya. Letkol Iswanto Rukin merupakan wali kota Samarinda kelima, periode kepemimpinan 11 Februari sampai 7 Maret 1985. Masa bakti 1985 sampai dengan 1990 merupakan masa bakti ketika pelantikan. Tetapi Tuhan memiliki rencana tersendiri. Beliau wafat pada tanggal 7 Maret 1985. Sehingga Bapak Wali Kota Iswanto Rukin merupakan wali kota dengan masa kepemimpinan yang tersingkat, yaitu 26 hari.
Walaupun terbilang singkat, beliaulah yang memberikan pengarahan untuk Pekan Penghijauan Lingkungan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, pada tanggal 24 Februari 1985. Dr. Andes Haji Abdul Waris Hussein merupakan wali kota Samarinda ke-6 periode kepemimpinan 1985 sampai dengan 1995. Dalam 2 periode masa jabatan sebagai wali kota, banyak pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Waris Hussein, yaitu bangunan kompleks Citra Niaga yang mendapat penghargaan The Aga Khan Award for Agriculture di Genoa, Swiss. Mengganti logo pemerintah kota Samarinda dari Tata Nirbaya Ananta Boga menjadi kota tepian, teduh, rapi, aman, dan nyaman. Penataan Sungai Karangmumus sampai ke Jembatan Mahakam. Pembangunan Masjid Samarinda menjadi Masjid Raya Samarinda. Pembangunan Pasar Pagi dan Pasar Segiri yang sebelumnya tidak tertata dan rapi. Pembangunan Islamic Center, Jembatan Mahakam, dan pusat perbelanjaan. Kolonel Haji Lukman Said merupakan wali kota Samarinda ke-7 dengan periode kepemimpinan 1995 sampai dengan 2000. Pada masa pemerintahan Bapak Wali Kota Lukman Said, terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, termasuk Samarinda. Namun demikian, roda pemerintahan dan pembangunan tetap dapat berjalan. Hal ini dibuktikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Samarinda Central Plaza atau SCP. Dr. Andes Haji Ahmad Amin merupakan wali kota Samarinda ke-8 periode kepemimpinan 2000-2010. Kegiatan relokasi Sungai Karangmumus pertama kali dilakukan di masa pemerintahan beliau karena terkait lingkungan hidup. Kemudian wali kota Ahmad Amin membangun mega proyek Jembatan Mahkota 2, melakukan MOU pembangunan bandara baru, pembangunan peti kemas Palaran, pembukaan kawasan Kebun Raya Unmul, pembangunan Bendungan Benanga sebagai area sport dan juga kawasan wisata, serta berhasil mencetuskan ide untuk menjadikan Kaltim sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-17 di tahun 2008. Haji Syahri Jaang SHMSI merupakan wali kota Samarinda ke-9 periode kepemimpinan 2010-2021. Bapak Wali Kota Syahri Jaang menjabat selama 2 periode. Pada masa peralihan periode kepemimpinan beliau, Samarinda sempat dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Meiliana SEMSI sebagai PJ Wali Kota Samarinda periode November 2015 sampai dengan Februari 2016. Kemudian Bapak Dr. Haji Jairin Zain MSI yang menjabat sebagai PJS Wali Kota Samarinda periode Februari sampai dengan Juli 2018. Di masa kepemimpinan beliau, Samarinda melaju pesat. Pembangunan di berbagai bidang tercapai dengan hasil yang signifikan. Di antaranya dibukanya Bandara Internasional APT Pranoto, Jembatan Ahmad Amin atau Jembatan Mahkota sepanjang 1,4 km, pembukaan beberapa pusat perbelanjaan dan hotel besar seperti jaringan Accord Hotel, Tauziah Hotel, Big Mall, Samarinda Square, dan beberapa retail besar yang berskala multinasional. Pembangunan jalur hijau menjadi taman di sepanjang tepian Mahakam. Pembangunan ruang terbuka publik seperti Taman Cerdas, Taman Ekologis Anang Hashim, Taman Sujati, dan Taman Samarinda dengan tower megah yang dilengkapi lampu LED artistik yang menjadi ikon baru kota Samarinda. Pembangunan Museum Samarinda, perbaikan fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Bapak Wali Kota Syahri Jaang dianugerahi penghargaan bergengsi di masa 10 tahun kepemimpinan beliau. Berhasil meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 6 kali berturut-turut. Para Samya Purna Karya Nugraha, yaitu penghargaan yang diberikan kepada daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. TPID berprestasi tahun 2015
TPID Terbaik Nasional tahun 2017, TPID 2018, dan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Kalimantan Timur tahun 2019. Leadership Award tahun 2017 untuk kepemimpinan kepala daerah terbaik.